Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Mungkin ini adalah salah satu video yang ditunggu-tunggu, yaitu adalah video rekomendasi koin nih. Kira-kira koin apa aja sih yang bisa berpotensi di kuartal 4 atau menjelang bull run nih, kalau memang benar-benar kita mengalami bull run lagi di akhir tahun gitu ya. Dan ini salah satu teori saya, jadi saya coba kasih tahu ke kalian beberapa koin ya. Jadi kalau kita perhatikan dari market crypto sendiri ya, kita mulai recover itu di bulan apa? Di bulan Juli ya. Di bulan Juli kita mulai recover. Kita bisa lihat salah satu yang menjadi indikasi kita recover itu sebenarnya di launching dari sektor NFT dan gaming. Contohnya seperti Axie Infinity, Alice, Sandbox dan lain-lain. Kalian bisa lihat dari situ mereka naiknya cukup drastis gitu ya. Koin-koin NFT gaming ini. Salah satu kita bisa lihat dari chartnya sendiri. Ini mulai dari bulan Juni sebenarnya, tapi baru benar-benar naiknya. Kalau aksi mungkin saya kasih contoh itu di sekitar 20 Juli lah. 20 Juli kita mulai naik. Kita bisa lihat price-nya naiknya cukup signifikan ya untuk aksi sendiri. Walaupun nanti di tengah-tengah Agustus kita lihat di sini dia ada mengalami konsolidasi period nih sampai sekarang dan belum jalan lagi. Itu untuk aksi Infinity. Kenapa bisa konsolidasi? Karena mungkin kalau menurut saya money flow-nya udah berpindah lagi ke beda sektor. Ke sektor mana pindahnya? Pindahnya mungkin ke layer 1. Layer 1 itu apa? Layer 1 ini kita bisa lihat seperti Solana, Phantom, Cardano waktu itu juga lagi cukup naik ya. Kita bisa lihat nih di saat aksinya sudah mandek di sekitar tengah Agustus gitu ya. Nah, Solana mulai naik nih tengah Agustus. Kita bisa lihat kan di sini. Nah, mulai naik. Lalu sekarang dia lagi konsolidasi nih, gitu ya. Nah, sekarang kita lagi cari tren baru nih. Kalau misalnya Solana udah mandek, kira-kira money flow-nya pindah kemana gitu ya. Layer 1 kan seperti Polkadot, Cardano, Ethereum dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat, kalau menurut teori saya, mungkin kita berpindah ke dalam DeFi. DeFi contohnya apa? Contohnya itu sebenarnya kayak Sushi, Uniswap. Nah, di sini kita akan rekomendasi banyak koin DeFi yang mungkin berpotensi. Kita bisa lihat di sini nih. Di saat market crypto koreksi di bulan September ini, DeFi ini malah kayak contohnya Sushi aja udah break higher high dia sebelumnya nih. Higher high dia sebelumnya di sekitar $14. Di sekitar $14. Sekarang Sushi udah masuk ke dalam $15. Mungkin ini adalah salah satu indikasi di mana DeFi ini mulai wake up atau mulai bangun. Karena kita tahu sendiri di crypto market ini, kalau untuk sekarang ya, hanya ada dua yang cukup besar sektornya, yaitu DeFi dan NFT gitu ya. Sama layer 1 sih, layer 1 tapi nggak dihitung ya, karena itu sebenarnya ekosistemnya. Jadi kita akan bahas lebih ke arah DeFi apa yang berpotensi. Nah, untuk DeFi yang berpotensi, kita masuk, saya akan membagi dari 8 ini, 4 ini yang termasuk rekomendasi yang blue chip yang cukup besar ya. Lalu 4 lagi itu risky. Kita nggak akan bahas kapan kalian belinya dan lain-lain, karena kalian tahu dulu ya, kalau misalnya beli ini untuk quarter 4, jadi belum tentu kita beli sekarang, besok ini akan naik, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kalian hold, harusnya untuk menjelang beberapa minggu ke depan ini bisa naik gitu ya, karena cukup berpotensi, makanya saya rekomendasikan. Nah, kita akan mulai dari yang pertama, itu Uniswap. Uniswap adalah decentralized exchange Ethereum yang paling besar gitu, dan banyak sekali orang yang menggunakan Uniswap untuk trading. Decentralized exchange itu apa sih? Hampir sama seperti Binance, kalau kalian pakai Binance atau kalian pakai toko kripto, tapi itu namanya centralized exchange karena ada satu servernya aja. Toko kripto punya, Binance punya. Kalau Uniswap itu ya lebih ke decentralized lah. Untuk detailnya mungkin kita harus bahas di satu video lagi ya. Nah, kenapa Uniswap? Karena saya lihat dari sini juga ultrasound money, di mana kita lihat di sini jumlah Ethereum yang di burn atau yang dibakar, dan setiap Ethereum ini yang dibakar ini akan bertambah ketika apa? Ketika lebih banyak transaksinya. Makanya kita bisa lihat di sini, kalau misalnya suatu platform ini banyak sekali transaksi, jumlah Ethereum yang di burn-nya itu lebih banyak. Gitu ya. Jadi kita di sini nomor pertama OpenSea. OpenSea adalah NFT marketplace dari Ethereum. Lalu kita lihat di sini yang ketiga itu adalah Uniswap, yang kelima juga Uniswap version 2, Uniswap version 3, V2 sama V3 gitu ya. Artinya apa? Artinya masih banyak orang yang menggunakan Uniswap gitu. Jadi masih cukup rekomendasi. Walaupun dia sekarang lagi ada kasus kan 2 minggu yang lalu kalau nggak salah dengan SEC. Tapi kalau menurut saya itu nggak ada kasus yang terlalu gimana ya, atau yang merugikan Uniswap. Itu hanya dicek aja sih kalau menurut saya. Jadi Uniswap, kalau misalnya kalian nggak mau Uniswap pun juga nggak apa-apa, karena masih ada 7 koin lagi nih. Lalu kita masuk yang kedua. Yang kedua itu PancakeSwap. Mungkin banyak dari kalian yang menggunakan PancakeSwap juga untuk beli koin micin, karena banyak kan koin micin di dalam cake gitu ya, PancakeSwap di sini. Jadi PancakeSwap ini bedanya apa dengan Uniswap? Bedanya adalah PancakeSwap ini di dalam Binance ecosystem gitu ya. Kalau Uniswap ini Ethereum ecosystem. Kalau PancakeSwap ini Binance. Oke? Itu yang kedua. Kita masuk ketiga. Yang ketiga itu SushiSwap.
SushiSwap sebenarnya sudah pernah saya rekomendasikan juga nih di dalam video bulan September, dan sekarang dia baru mulai jalan nih. Dan sekarang kita juga masih di September sih ya sebenarnya, jadi masih cukup relevan lah ya. Nah, kenapa saya sudah rekomendasi SushiSwap? Karena kita lihat dari beberapa tweet aja nih. Sushi is a $50 coin. Jadi kalau menurut si Sushi Boys ini, dia bilang sushi harusnya $50, tapi sekarang kita lihat harga sushi itu sekitar berapa nih? Kita coba lihat harga sushi. SushiSwap itu harga sekitar $15 mungkin ya, $15, hampir $16. Jadi masih cukup berpotensi sekali untuk SushiSwap sendiri. SushiSwap ini juga Decentralized Exchange, DeFi, dan lain-lain. Lalu bukan hanya itu juga, Sushi lagi mau launching Soyu NFT. Ini adalah marketplace-nya, NFT marketplace dari SushiSwap sendiri. Dan kalau misalnya menurut si Sushi Boys, SushiSwap ini bisa menjadi salah satu kompetitor untuk OpenSea. Dan OpenSea tadi sempat kita bahas juga nih. OpenSea itu apa? OpenSea itu adalah NFT marketplace untuk Ethereum. Jadi kalau misalnya menjadi kompetitor, berarti itu cukup besar juga nih, gitu ya. Dan kapan sih Soyu launching? Kalau saya lihat dari Twitternya Soyu sendiri, kalian bisa lihat dari sini ya, Twitternya Soyu ini, dia mau launching bentar lagi sih. Kita lihat dari sini, welcome to your first look at Soyu Metaverse. Lalu di sini dia bilang, Soyu initial launch artist to be announced later this week. Jadi nanti di tanggal September 15 nih, berarti bentar lagi. Mungkin di minggu ini kita udah bisa lihat nih, Soyu apa aja sih yang bisa keluar, artis-artisnya apa, NFT artis apa gitu ya. Jadi memang lumayan, ini 12 jam lalu dia juga keluarin teaser dari Soyu NFT ini. Jadi kalau misalnya menurut saya, kalau Soyu NFT ini keluar, mungkin Sushi bisa terbang juga. Bukan hanya itu juga sih, sebenarnya kita bisa lihat dari Lunar Crush sendiri, Sushi ini the current alt number 1 rank gitu. Jadi memang cukup bagus untuk SushiSwap ini, performance-nya dalam beberapa hari terakhir. Lalu kita masuk lagi yang keempat itu saya rekomendasiin Aave. Aave adalah salah satu DeFi platform, tapi ini bukan Decentralized Exchange, dia lending platform. Nah, mungkin kalian bertanya nih, dari mana sih saya dapat infonya ini? Ya, saya kasih dua source. Yang pertama itu dari DeFi Lama, kalian bisa do your own research nih ya. DeFi Lama ini adalah semua DeFi dikumpulkan jadi satu, semua kripto-kripto yang DeFi dikumpulkan jadi satu. Di sini kita bisa lihat dari overview, protokolnya apa gitu ya. Chain-nya apa? Chain-nya tuh kayak Ethereum, Binance Smart Chain, Solana, Terra, Polygon, yang jadi ekosistemnya bawahnya gitu ya. Jadi kita bisa lihat nih. Lalu kita bisa membandingkan dari Decentralized Exchange, DEXs gitu ya. Kita bisa lihat dari lending, aset, yield, dan lain-lain. Nah, ini saya masukkan Aave karena dia menjadi nomor 1 di dalam lending total value lock. Dan Aave ini juga menjadi cukup safe juga sih, DeFi yang cukup bagus juga dan sangat safe sih kalau menurut saya. Jadi kalau kalian mau diversifikasi, Aave bisa menjadi salah satu pilihannya juga. Total value lock Aave juga paling besar, karena kita tahu kalau misalnya lending, pinjam-meminjam itu harus membutuhkan dana yang cukup besar. Lalu kita bisa lihat juga dari satu source lagi, yaitu namanya DeFi Pulse, tapi ini khusus untuk Ethereum aja sih. Jadi kita dari asetnya Ethereum, paymentnya Ethereum, derivatifnya Ethereum, DEXs-nya Ethereum juga gitu. Jadi lebih khusus untuk Ethereum sendiri. Kalau DeFi Lama ini banyak sekali gitu ya, bukan cuma di Ethereum sendiri. Kita bisa lihat seperti di sini ada mana nih, Matic, Phantom, Binance Smart Chain gitu ya. Nah, itu 4 yang safe. Kita masuk ke dalam 4 yang high risk. Kira-kira yang risky itu apa? Kita masuk kedua, ini sebenarnya sudah sempat saya bahas di beberapa video yang lalu. Raydium sama Serum, dua-duanya hampir sama. Mereka adalah decentralized exchange, hampir sama seperti Uniswap juga. Tapi ini mereka di mana? Mereka ini di dalam ekosistemnya Solana. Dan kita tahu sendiri, Solana ini bisa menjadi salah satu top contender untuk Ethereum, kompetisi dengan Ethereum lah, begitu ya. Jadi kalau misalnya Solana ekosistemnya mau develop, Raydium sama Serum ini juga akan develop juga. Jadi mereka juga akan mengalami gain yang cukup lumayan lah kalau istilahnya Solana bisa menjadi top contendernya. Dan kita bisa lihat dari sini sebenarnya ya. DeFi Lama lagi, kita buka misalnya Chains di sini ya. Ini gimana cara search-nya nih. Lalu kita cari yang namanya Solana. Nah, dari sini kita lihat nih protokol apa aja nih. Ada Saber, ada Sunny, Raydium, Tulip. Tapi saya rekomenin Raydium sama Serum. Kenapa? Karena memang mereka berdua ini ada available juga di Binance. Jadi kalau kalian pengguna Binance, kalian bisa beli ini mereka berdua. Tapi kalau misalnya kalian yang lebih udah pro juga dengan Decentralized Exchange, mungkin bisa consider beli Saber, beli Sunny juga, karena mereka juga cukup oke sih gitu ya. Jadi Raydium dan Serum, kita lihat ini mereka ranking 100, Serum juga ranking 127, jadi lebih kecil nih gitu ya market cap-nya. Lalu koin ketujuh, kita rekomen yang namanya DYDX. DYDX juga baru di-listed di Binance juga, kalian bisa lihat. Di sini backup DYDX juga lumayan bagus nih. Dia juga salah satu decentralized exchange lagi. Karena memang kalau kalian ngomongin tentang DeFi, orang-orang tuh pasti familiar dengan decentralized exchange.
exchange crypto yang terdesentralisasi lah istilahnya. DYDX, Trading for Everyone. Yang saya nggak takut dari DYDX itu adalah dia backed by the best. Ini benar-benar best. Kita lihat ada Andreessen Horowitz, ada Three Arrows Capital, Deviance Capital, ada Brian Armstrong, CEO-nya Coinbase. Jadi benar-benar banyak sekali orang-orang ternama yang back DYDX sendiri. Ada Bain Capital Ventures. Jadi ya, kalau misalnya mereka sudah berani masukin investasi ke dalam DYDX, kenapa kita enggak? Istilahnya kayak gitu ya. Tapi ya tetap kalian harus do your own research juga. Cari produknya itu kepake atau enggak gitu ya. Nah, itu yang ketujuh. Kita masuk yang kedelapan. Yang kedelapan lebih risky lagi, yaitu Glitch ya, atau GLCH. Mungkin kalian di Indodax, kalian memperhatikan nih, Glitch ini naiknya cukup signifikan, luar biasa nih. Bisa 50% dalam satu hari, bahkan sekarang udah hampir bisa, dalam beberapa hari ini mungkin sudah naik sekitar 100% ya. Tapi untuk Glitch sendiri, rankingnya lebih kecil lagi, 538. Tapi kenapa saya rekomenin Glitch? Pertama, saya udah pernah bikin video ya, untuk Glitch sendiri. Jadi mungkin nanti saya linkin di video ini. Mungkin di bulan Agustus saya sudah ada membahas tentang Glitch. Jadi ini salah satu coin yang cukup layak di hold di kuartal 4. Yang pertama adalah Glitch ini planningnya di kuartal 4 itu sangat besar. Dan rumornya di kuartal 4 itu dia juga akan launching mainnetnya dia gitu ya. Tapi kan harus bandingin nih, launching mainnet dan juga upgrading mainnet. Jadi ini yang dulunya nggak ada, sekarang menjadi ada. Jadi ini akan menjadi salah satu yang signifikan sekali sih kalau saya lihat dari GLCH sendiri. Cukup undervalue, kita lihat The Glitch sendiri bisa menjadi leading platform. Ada Glitch Exchange juga, ada NFT Marketplace. Ini masih mereka punya planning sih. Tapi untuk sekarang Gex-nya udah, kalau nggak salah sudah launching juga ya. Tapi kalau menurut saya ya tadi, dari rumor-rumor ini dengan Glitch ini masih menjadi quite undervalue. Mungkin Glitch bisa sampai ke $1 ataupun $2 sih kalau menurut saya. Itu aja sih. Jadi ada 8 coin yang bisa kalian lihat, bisa kalian pantau juga. Apakah boleh beli sekarang? Itu mungkin jawaban kalian harus jawab ke diri kalian sendiri ya. Kalau saya lihat seperti Sushi ini udah naik 23%, mungkin harus menunggu koreksi sedikit. Lalu kalau misalnya kita lihat seperti apalagi ya DYDX, mungkin DYDX naik sekitar 23%, mungkin menunggu koreksi. Tapi kalau misalnya seperti yang Raydium, Serum, ini mungkin masih good price lah istilahnya untuk kalian beli ya. Tapi itu saja, nanti mungkin kita bahas analisa teknikal di video lainnya. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa share video ini, like, comment, dan subscribe, and see you in the next video. Bye bye.